Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang komponen-komponen pada sistem pendinginan. Perlu kita ketahui bahwa sistem pendinginan memiliki peranan yang sangat penting pada sebuah kendaraan untuk menjaga performance pada kendaraan tersebut, di mana sistem pendinginan berfungsi untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam mesin. Selain itu, sistem pendinginan ini secara umum berfungsi untuk mempercepat, menaikkan temperatur kerja mesin, dan mempertahankan temperatur kerja mesin tetap stabil pada saat berkendaraan. Sebelum saya membahas tentang cara kerja sistem pendinginan, saya akan membahas dulu tentang komponen-komponen pada sistem pendinginan. Komponen sistem pendinginan. Komponen-komponen pada sistem pendinginan yaitu nomor 1, radiator, di mana radiator ini ditempatkan di depan mesin. Radiator ini berfungsi sebagai tempat menampung air pendingin dan membuang panas pada air pendingin melalui sirip-sirip pada radiator. Lanjut ke komponen yang kedua yaitu radiator cup, di mana radiator cup ini berfungsi sebagai penutup radiator serta menjaga tekanan dan kevakuman di dalam sistem pendinginan. Nah, untuk menjaga tekanan dan kevakuman di dalam sistem pendinginan, maka pada tutup radiator dilengkapi dua katup atau palet, yaitu vakum palet atau katup vakum, berfungsi sebagai untuk menjaga kevakuman di dalam sistem, dan pressure palet berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebihan di dalam sistem. Nah, tekanan yang berlebihan pada sistem itu biasanya ada pada tutup radiator standar, yaitu ada angka 0,9, ada juga 1,1. Angka ini menunjukkan bahwa apabila tekanan di dalam sistem mencapai 0,9 kg force per cm bujur sangkar atau 90 kPa, maka pressure palet pada tutup radiator ini akan terbuka sehingga membuang tekanan yang berlebihan pada sistem pendinginan tersebut. Lanjut ke komponen yang ketiga yaitu reservoir tank atau tangki cadangan, atau biasa juga disebut dengan overflow tank, di mana reservoir tank ini berfungsi untuk menampung air pendingin yang terbuang pada saat terjadi tekanan yang berlebihan di dalam sistem, dan sebagai alat untuk memeriksa kondisi banyaknya air pendingin di dalam sistem pendinginan. Nah, di sini ada tanda full dan low. Ini untuk memeriksa ketinggian air pada sistem pendinginan tersebut. Tanda full berarti penuh, low berarti batas terendah. Lanjut ke komponen yang keempat yaitu water pump. Nah, di mana water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin di dalam sistem pendinginan. Water pump ini digerakkan langsung dari putaran mesin melalui crankshaft
atau press ankle, terus kemudian dipindahkan ke sabuk untuk menggerakkan water pump ini. Lanjut ke komponen yang kelima, yaitu termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu kerja mesin dengan cara mensirkulasikan air pendingin di dalam sistem. Nah, di mana termostat ini pada saat kondisi dalam keadaan tertutup, menutup saluran ke radiator dan membuka saluran ke bypass ke pompa. Nah, termostat ini akan mulai terbuka pada saat suhu air pendingin mulai mencapai 65 derajat Celcius. Itu baru mulai terbuka. Nah, ini pada gambar kondisi termostat sudah membuka saluran ke radiator dan menutup saluran bypass. Termostat ini akan terbuka penuh di atas 90 derajat Celcius. Jadi pada saat air temperatur mencapai 90 derajat Celcius, maka termostat ini sudah mulai terbuka penuh dan menutup saluran ke bypass. Lanjut ke komponen yang keenam, yaitu water jacket. Nah, di mana water jacket ini adalah berfungsi sebagai ruang di dalam silinder blok yang menampung air pendingin untuk menyerap panas dari mesin. Jadi ini adalah water jacket pada silinder blok yang berfungsi untuk menyerap panas dari hasil pembakaran pada ruang bahan bakar. Lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu hose atau selang. Nah, di mana hose ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin atau menghubungkan air dari radiator ke silinder blok. Nah, di sini ada upper hose, di mana upper hose itu berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari blok mesin ke radiator melalui termostat, sedangkan lower hose berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari radiator ke water pump. Lanjut ke komponen yang berikut, yaitu nomor 8, cooling fan atau kipas pendingin, di mana cooling fan ini berfungsi untuk membantu mempercepat pendinginan air pada radiator. Jadi cooling fan ini berfungsi untuk mempercepat pendinginan air pada radiator. Cooling fan ini digerakkan oleh sabuk, tapi berdasarkan sensor termostat. Cooling fan ini akan aktif apabila pada suhu mesin di atas temperatur kerja normal, berdasarkan sinyal yang dikirim dari termostat. Lanjut ke komponen yang ke-9, yaitu fibel atau sabuk, di mana fibel ini atau panbel atau sabuk ini berfungsi untuk meneruskan putaran mesin dari crankshaft ke water pump dan cooling fan. Lanjut ke komponen berikut, komponen yang ke-10, yaitu termostat. Nah, di mana termostat ini berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan cooling fan atau kipas pendingin secara otomatis. Nah, pada body atau pada badan termostat ini, di sini ada angka on 85, ada juga on 90. Angka itu menandakan bahwa apabila suhu air pendingin sudah mencapai 85, maka termostat ini baru aktif. Itulah komponen-komponen pada sistem pendinginan.
Demikianlah pembahasan saya tentang komponen-komponen pada sistem pendinginan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Atas dukungan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu.